Sekarang kita melanjutkan pembahasan kitab Uqudul Lijain fi bayani huquqiz zaujain yang berkaitan mengenai masalah rumah tangga antara hak-hak suami istri yang harus dipenuhi sehingga akan menjadikan rumah tangga mereka, rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang menghantarkan kita ke surganya Allah. Kita lanjutkan al-faslus tsani di sini mengenai haknya istri yang harus dipenuhi kepada suaminya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu wa ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman fi suratin Nisa, dalam surah An-Nisa, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Adapun laki-laki itu adalah yang memimpin atau yang membimbing atau yang bertanggung jawab kepada seorang istri. Ai musallituna ala ta'dibihinna, yang bertanggung jawab untuk mendidik istri itu adalah suaminya. Dengan apa? Bima faddalallahu ba'dhum ala ba'din, dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah pada mereka dan juga kepada yang lain. Jadi suami itu pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Istri pun juga punya kelebihan dan punya kekurangan manusiawi. Kelebihan suami untuk mendidik istrinya supaya kekurangan istrinya menjadi menjadi hilang, artinya dia menjadi istri yang sempurna. Kemudian kelebihan istrinya itu juga untuk menutup kekurangan suami. Jadi semuanya itu mempunyai peranan masing-masing. Wa bima anfaqu, dengan apa suami itu bertanggung jawab kepada istri, kemudian mendidik adab kepada istri, yaitu dengan memberikan nafkah kepada mereka, ya, memberikan nafkah kepada mereka min amwalihim, dari harta-harta mereka, fi nikahihinna kal mahri wan nafaqah, seperti membayar maharnya ketika dia menikah, kemudian memberikan nafkah baik zahir maupun batin kepada istri. Yang dikatakan adalah qala al-mufassirun, ahli tafsir mengatakan, tafdilur rajuli alaihinna min wujuhin katsiratin haqiqatan wa syar'iyatan. Faminal awal anna uqula. Ya, begini. Kemudian keutamaan suami itu banyak ya daripada istri. Katakan di sini begitu ya. Oleh karena itu suami bertanggung jawab penuh kepada istrinya, mendidik kepada istrinya. Kenapa? Karena Allah memberikan kelebihan suami lebih banyak daripada istri. Apa itu yang dikatakan oleh ahli tafsir? Yaitu yang pertama, anna uqulahum wa ulumahum aktsar. Jadi dianggap akal suami dan ilmunya suami itu lebih banyak daripada kaum istri. Wa qulubuhum 'alal a'mali asy-syafaqah asbar. Kemudian hati para suami itu, ya, dan perilaku para suami itu, kasih sayang para suami itu lebih sabar mereka. Jadi perilaku ini lebih sabar. Wa kadzalika al-quwwah, begitu juga kekuatan suami itu lebih daripada seorang istri atau wanita. Wal kitabatu ghaliban wal furushiyah. Kemudian walhasil banyak sekali ya kelebihan suami daripada istri.
Cuma tidak semuanya suami seperti itu, atau tidak semuanya istri mempunyai kekurangan daripada suami. Terkadang sebaliknya. Cuma ini secara umum seperti itu gitu loh. Ini kalau secara umum memang suami itu mempunyai kelebihan daripada istri, makanya suami yang jadi imam, istri yang jadi makmum. Suami yang bertanggung jawab pada istri, kemudian istri yang nurut kepada suami. Wa fihim al ulama wal imamah, karena laki-laki itu mereka nanti yang akan menjadi ulama, menjadi imam al kubra was sughra. Mereka jadi imam, jadi pemimpin yang layak ini adalah kaum laki-laki. Kemudian wal jihad wal adzan, ya, dulu yang ikut jihad bersama Nabi itu juga kaum laki-laki, walaupun ada wanita, cuma 1-2 ya, tidak pada umumnya. Kemudian adzan, yang adzan ini kan juga laki-laki. Saya belum pernah menemukan adzan wanita, kecuali kalau jamaahnya perempuan. Nah, itu pun suaranya tidak di pakai mikrofon ya. Kemudian wal khutbah, khutbah Jum'ah, khutbah Id itu laki-laki. Wal Jum'ah, menjadi imam Jum'ah, khutbah Jum'ah itu juga laki-laki. Wal i'tikaf, kemudian yang i'tikaf ya, itu yang disunnahkan adalah bagi laki-laki. Wasyahadah fil hududi wal qisas wal ankihah wa nahwiha, banyak sekali ya, termasuk diantaranya nanti yang menjalankan had ya, ketika kalau melakukan pelanggaran nanti yang di had adalah laki-laki, yang perempuan tidak, yang di qisas nanti yang laki-laki, dan seterusnya. Wa ziyadatil mirath wa ta'sib, wah banyak sekali walhasil di sini ya. Walhasil itu adalah kelebihan laki-laki yang diberikan oleh Allah daripada para wanita. Makanya karena laki-laki ini diunggulkan oleh Allah, maka laki-laki yang bertanggung jawab atas wanita. Nah sekarang kriteria seorang wanita yang solehah itu bagaimana? Ini disebutkan dalam Al-Quran. Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Fassalihatu, adapun wanita yang solehah adalah qanitatun, wanita yang dia ini taat kepada suaminya ya. Seorang wanita yang solehah itu ketika dia ini menjadi seorang istri yang taat kepada suami. Hafidhatun lil ghaibi, yang mana dia itu bisa menjaga ketika suaminya tidak ada di rumah, yaitu menjaga sesuatu yang wajib untuk dia jaga dari suami ketika suaminya tidak ada di rumah. Apa itu? Menjaga kehormatannya ya, kemudian menjaga harta suaminya, menjaga rahasia suami, menjaga daripada apa yang disembunyikan oleh suami, yang suami tidak senang kalau ditampakkan ya, semuanya itu dia jaga. Nah ini adalah ciri daripada istri yang solehah. Bukan ketika suaminya tidak ada dia malah mengumbar segalanya. Nah ini naudzubillah, ini yang kalau ada istri yang semacam ini. Bima hafidhallah, yaitu menjaga terhadap sesuatu yang oleh Allah dia jaga, yang oleh Allah dijaga. Dikatakan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah bersabda, khairun nisa'i imra'atun. Ini. Nah, perhatikan ya, nanti kalau Anda punya istri, kalau belum bisa seperti ini, sampaikan ini kepada istri Anda. Kalau Anda menjadi calon istri, jadilah nanti istri yang semacam ini. Apa itu? Kata sabda Nabi, khairun nisa'i, sebaik-baiknya wanita. Apa itu sebaik-baiknya wanita? Apakah seorang wanita yang ahli ceramah? Apakah seorang wanita yang dia harus pandai mencari menghasilkan materi? Ternyata tidak. Apa itu?
khairun nisa'i, sebaik-baiknya wanita adalah imro'atun idza nadharta ilaiha sarratka, seorang istri ketika suami memandangnya maka dia akan membahagiakan suami. Jadi kalau kamu punya istri, ketika kamu mandang istri kamu itu menjadikan ketentraman dalam hatimu, nah, itu adalah istri yang baik. Ketika kamu pandang dia senyum, ya, kemudian dia akhlaknya bagus, tutur katanya ini kalem, ya, ini adalah istimewa istri yang semacam ini. Bukan ketika kamu pandang dia merengut, nah, jadi mukanya ini sudah jadi satu. Ini tidak baik kalau semacam itu ya. Jadi kalau kamu pandang, kalau suami yang memandang enak. Kalau sekarang kan tidak, kebalikannya. Suaminya mandang, dia akan cemberut. Kalau orang lain yang mandang, dia akan senyum. Ini bahaya istri yang semacam ini. Ini istri yang tidak baik kalau itu. Ini yang pertama, tanda yang pertama. Yang kedua apa? Wa in amartaha ata'atka. Kalau kamu perintahkan, kalau kamu suruh, dia akan taati, dia akan kerjakan. Selama apa yang kamu perintahkan itu bukan kemaksiatan. Ya. Itu yang kedua. Wa in ghibta anha, ketika kamu tidak ada di rumah atau ketika kamu tidak bersama dengan dia, hafidhatka fi malika wa nafsiha, dia akan menjaga harta kamu dan menjaga harga dirinya dan juga harga diri kamu. Ini tiga ini adalah standar wanita solehah. Yang pertama, ketika dipandang suami akan membahagiakan hati suami, diperintah suami dia akan taat, kemudian ketika suaminya tidak ada dia akan setia dan akan menjaga harga dirinya dan harta suaminya. Maka kalau rumah Anda ada seorang istri yang semacam ini, surga al-baiti jannati, yaitu rumahku surga, surgaku. Kenapa? Karena ada bidadari di dalamnya. Ya. Tapi kalau sebaliknya, ya, kalau sebaliknya kamu pandang istri Anda, dia akan cemberut. Bahkan dia sering, misalkan ya, suami pulang tidak bawa apa-apa, dia marah-marah. Baiti nari, rumahku nerakaku. Kenapa? Ada iblis di dalamnya. Nah, ini cuma guyon ya, karena ini ya sulit juga ya. Ini sulit ini. Nah, makanya kita doakan ya, istri kita atau calon-calon istri kita semoga bisa menjadi bidadari rumah gitu ya, bidadari dunia. Nah, kemudian diteruskan ya, ini apa namanya, firman Allah tadi dalam surat An-Nisa tadi, wallati takhafuna nusuzahunna. Kemudian seorang wanita yang kalian semuanya takut, atau tadununna di sini ya, takhafuna ini artinya kalian menyangka, nusuzahunna yaitu bughdhahunna lakum, kemarahan mereka kepada kamu, wa rafa'an fasahunna alaikum takabburan, dan merasa dia ini lebih baik daripada kalian, fa'idhuhunna, maka nasihati mereka. Jadi kalau ada istri kalian, misalkan kalian menyangka kalau istri kalian itu adalah seorang istri yang saat itu sedang dia ini tidak baik kepada Anda, mungkin karena sombong kepada kamu, karena istri Anda ini mungkin dari keturunan yang lebih mulia daripada keturunan kamu, keturunan suami, maka itu dinamakan nusus. Dia sudah mulai ngomongnya tidak enak, sudah mulai bentak suami, kemudian sudah mulai ngolok suami, kemudian dia ini bersikap kasar kepada suami, tidak mau taat kepada suami karena sombong ya, karena sombong, bukan karena
suaminya melakukan kesalahan dia marah gitu ya. Di sini katakan takaburan karena sombong. Beda halnya kalau suaminya melakukan kesalahan, dia misalkan punya orang ketiga atau apa misalkan, istri marah melakukan seperti itu bukan nusus namanya, cemburu. Ini tidak masalah, tidak masuk kata ini. Ini istrinya sombong, merasa lebih baik daripada suaminya. Maka bagaimana caranya? Fa'iduhunna, nasihati mereka, ya. Dengan cara apa? Fakhawwifuhunnallah wa huwa mandub, ya, yaitu dengan cara takut-takuti mereka atas ancaman Allah yang akan disiapkan kepada istri-istri yang tidak baik kepada suami. Ka'ayyaqula ar-rajulu li zaujati, seperti halnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, ini dengan menasihati ya, ittaqillaha fil haqqi al-wajibi li alaiki. Hei istriku, takutlah kamu kepada Allah, kamu punya kewajiban kepadaku, kewajiban untuk taat kepadaku, kewajiban untuk berbuat baik kepadaku. Wahdiri al-uqubata, kemudian takut-takutilah mereka atau tegurlah mereka, ingatkan mereka dengan ancaman dari Allah, yaitu berupa siksaan bagi seorang istri ketika dia berani kepada suami. Allah sangat marah loh ya kalau sama istri yang dia berani sama suaminya itu. Kemudian wabayyin anna nusuza yuskitu an nafaqah wal qasam, jelaskan kepada mereka kalau perbuatan yang semacam itu, artinya apa? Perbuatan tidak baiknya istri kepada suami karena sombong itu bisa menjatuhkan nafkah. Artinya suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri yang semacam itu. Yuskitu nafaqah. Misalkan hari itu istrinya tidak baik kepada suami, sombong, maka hari itu nafkahnya tidak wajib diberikan suami kepada istri. Ingat ya, bukan karena kesalahan suami loh ini. Kemudian dan juga wal qasam. Qasam ini adalah bagian ketika mungkin istrinya lebih dari satu. Jadi ini waktunya mungkin istri yang kedua atau ketiga. Karena istri yang kedua atau ketiga ini nusus, dia berani kepada suami karena sombong, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan bagiannya. Wadzalika bila hajrin wala dharbin. Hal ini dilakukan tanpa mengucilkan dan tanpa memukul. Fala'allaha tabdi udran au tadubu amma jara minha bighairi udrin. Barangkali dia akan sembuh, artinya dia akan tidak melakukan itu lagi ya, sebab apa yang dilakukan oleh suami tadi, tanpa ada kekerasan, tanpa ada kontak fisik saat itu. Wa yustahabu ayyadhkura laha ma fi sahihaini min qauli, dan disunahkan untuk menyebutkan atau membacakan kepada mereka riwayat yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim mengenai sabdanya Nabi. Nabi bersabda, idza batat al-mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Ketika seorang perempuan atau seorang istri dia ini dalam keadaan mengucilkan suaminya, artinya dia memisah dari suaminya, tidak mau diajak suami untuk satu kamar, satu ranjang misalkan, maka akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh ya. Jadi semalam itu dia akan dibenci oleh malaikat, didoakan jelek sama malaikat. Wa ma fit Tirmidzi min qaulihi, dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi mengenai sabdanya Nabi, ayyumam ra'atin batat wa zawjuha radin anha dakhalat al-jannah. Ketika ada seorang istri di malam hari dalam keadaan suaminya itu ridho, bahagia dengan dia, maka seorang wanita tersebut dijamin akan masuk surga. Itu adalah sabdanya Nabi Muhammad SAW, seperti yang diterangkan dalam syarahnya kitab Nihayah ya, Alal Ghayah.
Ini adalah pelajaran penting ya bagi kaum wanita, bagi para istri untuk berbuat baik kepada suami Anda. Tujuannya bukan apa-apa, untuk mencari ridho Allah. Jadi sekalipun suami Anda mungkin ya kurang baik akhlaknya, tapi tidak baik ketika Anda membalas keburukan suami dengan satu keburukan. Tapi kesabaran Anda dalam menghadapi suami Anda yang kurang baik, maka Allah tidak akan sia-siakan usaha Anda, maka surga pun akan diberikan oleh Allah kepada Anda. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah taufik dan hidayah, inayahnya untuk bisa mengamalkan daripada wasiat-wasiat atau ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui kitab ini. Dan semoga rumah tangga kita semuanya akan dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, akan menghantarkan kita bahagia dunia, bahagia akhirat, dan akhirnya ketika kita dikumpulkan di dunia, nanti kita akan dikumpulkan bersama anak istri kita dan keturunan kita ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin tidak ada pertanyaan ya.